Ego, musuh terhalus yang sering kita pelihara. Ego bukan sekadar rasa percaya diri. Tapi kadang, ia berubah menjadi bayangan yang membutakan. Diam-diam, ego membuat kita sulit menerima kritik, sulit minta maaf, dan bahkan, sulit mencintai dengan tulus. Secara psikologis, ego adalah sistem mental yang berfungsi untuk menjaga identitas diri, mengatur pikiran dan keputusan, dan menengahi antara keinginan dan nilai moral atau superego. Ego adalah bagian dari diri yang membantu kita memahami siapa aku. Persepsi tentang siapa kita, bagaimana kita ingin dilihat atau dipandang, seberapa besar kita ingin diakui, dan merespons dunia. Ego membantu kita bertahan, menjaga harga diri, dan menetapkan batas. Tapi kalau terlalu dominan, ego bisa membuat kita merasa selalu harus benar, enggan kalah, atau sulit menerima perbedaan. Ego bukan hal fisik, jadi tidak punya letak secara anatomi, tapi keberadaannya nyata dalam cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Ego berada dalam pikiran sadar kita. Merupakan bagian dari otak yang aktif saat kita berpikir logis, merespons situasi sosial, atau menjaga citra diri. Jadi bukan di jantung atau otak tertentu, tapi dalam kesadaran dan persepsi kita terhadap diri. Contoh saat ego muncul di antaranya. 1. Merasa malu saat dipermalukan. Ini berarti egomu sedang merasa terancam. 2. Menolak minta maaf walau salah. Ini berarti egomu sedang bertahan. 3. Merasa lebih baik dari orang lain. Ini berarti egomu sedang naik. Ego bukan selalu buruk, ia bisa jadi pelindung, tapi juga bisa jadi penjara. Karena ego yang tak terkendali membuat kita terjebak dalam ilusi dan perasaan, aku lebih penting dari yang lain. Tanda-tandanya seringkali halus, tapi nyata. Seperti, sulit menerima masukan atau kritik, selalu ingin terlihat benar atau unggul, gengsi untuk minta maaf duluan, merasa tersinggung atau terancam saat tidak dipuji, dan sering membandingkan diri dengan orang lain untuk merasa lebih baik. Ego bukan soal arogansi besar. Kadang ia tersembunyi dalam sikap, aku harus dipahami, tapi enggan memahami. Berikut beberapa penyebab kenapa ego sulit dikendalikan. 1. Takut terlihat lemah. Banyak orang merasa kalau menurunkan ego sama saja dengan mengalah atau menunjukkan kelemahan. Padahal, butuh kekuatan besar untuk bisa merendah dan mengakui kesalahan. 2. Pengaruh masa kecil atau pola asuh. Mereka yang tumbuh dengan tuntutan tinggi, sering dibandingkan, atau merasa harus selalu hebat cenderung membentuk ego yang besar sebagai mekanisme pertahanan diri. 3. Haus validasi atau pengakuan. Ketika harga diri sangat bergantung pada pujian dan penerimaan orang lain, ego menjadi alat untuk mempertahankan citra diri. Selalu ingin terlihat benar, sukses, dan tidak pernah salah. 4. Ketakutan kehilangan kontrol. Ego membuat kita merasa lebih mengendalikan situasi. Ketika dihadapkan dengan kritik atau ketidakpastian, ego muncul untuk melindungi diri dari rasa tidak aman. 5. Lingkungan kompetitif dan toksik. Budaya yang memuja pencapaian, kompetisi, atau status sosial bisa memperkuat ego. Kita jadi terbiasa membandingkan diri dan ingin selalu dinilai lebih baik. 6. Kurangnya kesadaran diri, self-awareness. Orang yang sulit mengendalikan ego biasanya belum terbiasa mengamati pikiran, perasaan, dan reaksi diri sendiri. Tanpa refleksi, ego akan terus mengambil alih. Ego bisa berdampak besar dalam kehidupan. Di antaranya,
Ego bisa menghancurkan hubungan, menghalangi pertumbuhan, dan menjauhkan kita dari kejujuran terhadap diri sendiri. Banyak konflik, baik dalam pekerjaan, keluarga, atau cinta, muncul bukan karena masalah besar, tapi karena dua ego yang saling menolak untuk mengalah. Lalu bagaimana cara mengelolanya? Mengelola ego bukan berarti melemah, tapi menguatkan diri untuk menerima bahwa kita bisa salah, minta maaf tanpa merasa kalah, mendengarkan tanpa niat untuk membalas, dan memberi ruang untuk orang lain jadi dirinya sendiri. Saat kita mengesampingkan ego, yang muncul bukan kelemahan, tapi kedewasaan. Ego bukan musuh yang harus dihancurkan, tapi bagian dari diri yang perlu kita ajak bicara. Karena dalam ketenangan dan kerendahan hati, kita menemukan versi terbaik dari diri kita. Mengendalikan ego butuh latihan, seperti melatih otot kesadaran, empati, dan kerendahan hati. Tapi begitu kamu mulai sadar, kamu punya kendali lebih besar atas reaksi dan keputusanmu. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa share video ini agar orang di sekitarmu bisa mengetahui bagaimana cara mengelola dan mengendalikan ego sendiri.